Oke, halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar sesuatu yang beda dari iPhone Pro terbaru. Bukan, kita nggak akan bahas kamera atau layarnya. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke, ya bisa dibilang ruang mesinnya, ke salah satu bagian yang paling fundamental, paling teknis, dan ternyata nyimpen rahasia besar, yaitu sirkuit dayanya. Betul sekali. Dari tumpukan skematik dan catatan teknis yang kamu kirim, ada satu area yang benar-benar, wah, mencuri perhatian saya. Ada sirkuit, namanya juga lumayan bikin lidah belibet ya. PPP, VD, SNS, BPICC. Nah, itu dia. Sama. Dan ini ternyata jadi pembeda yang krusial banget antara iPhone yang biasa sama yang ada label Pro-nya. Itu dia misi kita hari ini. Kita bakal coba urai sirkuit misterius ini. Apa sih sebenarnya benda ini? Kenapa juga Apple sampai repot-repot bikin desain eksklusif cuma buat model Pro? Dan ya, yang paling penting, dampaknya apa buat performa kita sehari-hari? Dan juga buat para teknisi yang harus benerin ini. Oke, ayo kita mulai bedah. Kalau kita lihat gambar pertama, ini kan papan sirkuitnya ya. Jujur aja, ini kelihatan padat banget, rumit. Di tengah semua itu, ada dua komponen yang langsung kelihatan. Dua IC atau Integrated Circuit, U4000 sama U42000. Tapi bukan cuma itu aja kan, saya lihat ada banyak komponen kecil lain di sekitarnya. Tepat. Jadi, selain dua otak utama itu, U4000 dan U42000, ada bisa dibilang pasukan pendukungnya. Pasukan pendukung? Ya, 7 buah induktor. 7. Ini jumlah yang nggak biasa buat satu jalur daya utama. Nah, kombinasi dua IC yang kerja tim dan dikelilingi 7 induktor inilah yang membentuk arsitektur baru yang kita omongin. Tunggu sebentar. 7 induktor, itu kedengerannya berlebihan banget. Biasanya kan nggak sebanyak itu untuk satu jalur daya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa butuh pasukan sebanyak itu? Nah, pertanyaan itu pas banget. Biar kita ngerti kenapa ini jadi lompatan besar, kita perlu mundur dikit. Di iPhone generasi-generasi sebelumnya, tugas buat bikin jalur daya utama, kita sebut aja VDD main, anggap aja ini jalan tol listrik utama di ponsel, itu jauh lebih simpel. Oke. Biasanya, cuma ada satu IC daya utama. Seringnya dijuluki Tigris atau Rubicon. Dia tugasnya sendirian. Oh, jadi cuma satu komponen? Satu aja. Dia ambil daya dari baterai, dia olah, terus dia distribusikan. Simple, efektif, dan ya udah terbukti andal bertahun-tahun. Oke, jadi sistem lama itu ibaratnya satu koki serba bisa di dapur. Dia yang siapin bahan, dia yang masak, dia juga yang sajikan. Cukup satu orang. Persis, ibaratnya gitu. Tapi sistem baru di model Pro ini, si PPVDS NSB PIC, ini kayak dapur restoran bintang 5. Ada 2 koki utama, U4000 dan U4200, plus 7 asisten koki, yaitu para induktor. Wow. Sistemnya jadi terdistribusi, jadi jauh lebih kompleks. Nah, ini kan langsung bikin kita nanya, kenapa Apple ninggalin sistem satu koki yang udah bagus dan pindah ke sistem dapur besar yang ribet ini? Pasti ada alasan performa yang kuat banget di baliknya. Dan kayaknya saya nemu petunjuknya di salah satu catatan kamu deh. Ada satu kata yang digarisbawahi, interleaving. Ini kedengerannya teknis banget, tapi firasat saya bilang inilah jantung dari semua kerumitan ini. Apa sih interleaving itu? Kamu bener banget, itu dia rahasianya. Interleaving itu kunci efisiensi dan stabilitas dari arsitektur baru ini. Coba bayangin gini deh, sistem daya yang lama, yang pakai satu IC, itu kayak satu piston besar yang dorong mesin. Kerjanya kuat, tapi pasti ada getaran atau kita sebut riak lah ya, di setiap dorongannya. Nah, interleaving ini ngubah pendekatannya. Coba deh lihat diagram gelombang yang ada di sumbernya. Alih-alih satu piston besar, bayangin ada beberapa piston yang lebih kecil. Misalnya 4, yang kerja barengan. Oke, beberapa piston kecil. Nah, kuncinya di sini. Mereka nggak mendorong di waktu yang sama persis. Waktu dorongannya itu sengaja diatur biar sedikit geser satu sama lain. Jadi, pas piston pertama lagi di puncak kekuatannya, piston kedua lagi siap-siap dorong, piston ketiga baru selesai, dan seterusnya. Oh. Mereka kerja gantian dalam siklus yang cepat banget dan terkoordinasi. Oke. Sebentar, saya coba bayangin. Ini kayak
Kayak beberapa orang dorong komedi puter gitu bukan sih? Nah, bisa. Kalau semua dorong barengan, gerakannya pasti agak nyentak-nyentak, ya kan? Iya benar. Tapi kalau mereka dorongnya gantian dengan ritme yang pas, putarannya jadi jauh lebih halus, lebih stabil. Riak atau guncangan kecil yang kamu sebut tadi jadi hampir nggak kerasa, gitu kah? Itu analogi yang sempurna. Persis kayak gitu. Ketika sinyal-sinyal daya yang fasenya digeser ini digabungin, output akhirnya jadi luar biasa halus. Riaknya jadi kecil banget dan frekuensinya jauh lebih tinggi, jadi lebih gampang disaring. Hasilnya? Hasilnya, aliran daya yang sangat stabil, bersih, dan super efisien. Ini lompatan besar dari metode lama yang sering andelin komponen eksternal, namanya AirSense buat deteksi arus. Metode AirSense itu kayak sensor kasar, sementara Interleaving ini punya sistem deteksi arus yang terintegrasi dan jauh lebih presisi. Jadi bukan cuma bikin aliran listrik lebih mulus, tapi juga lebih pinter dan responsif sama apa yang lagi kita lakuin di ponsel. Tepat. Entah itu main game berat atau cuma scroll-scroll media sosial. Betul. Responsivitas itu krusial banget. Waktu prosesor tiba-tiba butuh lonjakan daya gede dalam sepersekian detik, sistem Interleaving ini bisa nyediain itu dengan cepat banget dan stabil tanpa bikin voltase anjlok. Itulah keunggulan utamanya. Oke, konsepnya masuk akal, jadi itu kenapanya demi efisiensi dan stabilitas super. Sekarang gimananya? Gimana Apple ngatur orkestra kecil ini? Maksud saya, dengan 2 IC dan 7 induktor, siapa ngerjain apa? Coba kita telusuri alur kerjanya di diagram. Tentu, prosesnya bisa kita bagi jadi 2 tahap utama, kayak proses produksi di pabrik. Tahap pertama itu dipimpin oleh IC U4000. IC ini kerjasama bareng 3 dari 7 induktor yang ada. Oke, Anggap aja U4000 ini tim persiapan atau prep cook. Tugasnya ngambil daya mentah dari baterai, terus diolah jadi energi setengah jadi, lalu transfer energi itu secara efisien ke tahap berikutnya. Oke, jadi U4000 yang nyiapin semua bahannya gitu ya. Terus siapa koki utamanya yang melakukan eksekusi akhir? Nah, koki utamanya atau jantung sistem seperti yang disebut di diagram itu U4200. Energi yang udah disiapin sama U4000 dikirim ke sini. Disinilah keajaiban Interleaving yang tadi kita bahas benar-benar terjadi. Ah, di U4200 ini. Ya, U4200 mengambil energi itu dan dengan bantuan 4 induktor sisanya, dia ngejalanin 4 jalur daya secara paralel dan interleaved. Hasilnya adalah output VDD main yang sempurna. Sempurna dalam artian, Sangat stabil, bersih dari noise, dan siap didistribusikan ke komponen paling haus daya kayak CPU dan GPU. menarik banget. Jadi ini benar-benar kerja tim yang terstruktur ya. U4000 nyiapin, U4200 nyempurnain pakai teknik canggihnya. Ini juga berarti beban kerjanya kebagi kan? Nggak numpuk di satu titik? Itu poin yang sangat-sangat penting. Dengan bagi tugas antara 2 IC, Apple juga berhasil mendistribusikan panas. Oh iya juga ya. Di sistem lama, yang cuma 1 IC daya, komponen itu bisa panas banget pas kerja keras. Di sini, panasnya kesebar di 2 lokasi. Jadi, manajemen thermal perangkat secara keseluruhan jadi lebih baik. Dari kacamata insinyur, ini desain yang cerdas sekali. Ini sistem terkoordinasi yang kerja kayak orkestra. Tiap komponen mainin perannya di waktu yang tepat buat hasilin daya paling efisien. Oke, ini semua keren banget secara teknis. Tapi ayo kita tarik ke dunia nyata. Buat kita-kita sebagai pengguna atau lebih spesifik lagi, buat teknisi yang harus berhadapan sama perangkat ini. Apa artinya semua kerumitan ini? Di catatanmu ada bahasan soal titik uji atau test point. Iya, buat seorang teknisi, ngerti arsitektur ini itu kunci buat diagnosis yang akurat. Salah satu catatan nyebutin, di titik uji pada jalur ini, tegangan yang keukur harusnya sekitar 4 volt atau dekat-dekat sama tegangan baterai. Ini informasi vital. Kenapa vital? Kalau seorang teknisi ngukur di titik itu dan nilainya 0 atau jauh lebih rendah, mereka bisa langsung curiga. Oke, masalahnya ada di salah satu dari 2 IC ini atau jalur di antara keduanya. Ini nyempitin area pencarian masalah. Ada detail kecil lain di catatan itu yang menurut saya menarik, soal kapasitor dengan label tegangan tertentu. Betul, itu petunjuk kecil tapi berharga banget. Ada gambar kapasitor di sirkuit ini yang dilabeli 63 volt. Oke. Ini kayak, kode rahasia buat teknisi. Artinya, dalam kondisi normal, voltase di area itu nggak akan pernah lebih dari 6,3 volt.
Nah bayangin, seorang teknisi nemu kapasitor di area yang sama udah diganti dan ratingnya 20 volt. Ini bisa jadi pertanda buruk. Jadi bisa ketahuan kalau ada yang aneh. Betul, bisa jadi pernah ada masalah tegangan tinggi yang ngerusak kapasitor asli, atau ya ada yang salah pasang komponen. Detail kayak gini bantu mereka baca sejarah perbaikan perangkat. Tapi di sisi lain, arsitektur yang lebih kompleks ini pasti ada kelemahannya juga kan, terutama buat perbaikan. Tentu saja, sistem yang terdistribusi ini ibarat pedang bermata dua buat teknisi. Di satu sisi, titik uji yang jelas itu ngebantu. Di sisi lain, kompleksitasnya nambah potensi titik kegagalan. Kalau dulu VDD main mati, kecurigaan utama langsung ke satu IC daya. Sekarang jadi lebih banyak kemungkinan. Nah, itu dia. Kalau sekarang jalur ini bermasalah, penyebabnya bisa U4000, bisa U4200, bisa salah satu dari 7 induktor, atau bisa juga jalur komunikasi di antara kedua IC itu. Proses diagnosisnya jadi lebih panjang dan, ya, lebih rumit. Butuh pemahaman yang lebih dalam. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang buat saya pribadi paling mengejutkan dari semua ini. Ada tabel perbandingan model iPhone, dan ternyata sirkuit super canggih yang dari tadi kita bahas panjang lebar ini, Nggak ada di semua iPhone. itu dia, nggak ada sama Betul. sekali di model standar. Ini kan luar biasa nih. Ini dia poin utamanya. Sirkuit PPVD di SNS BPIC dengan arsitektur 2 IC dan 7 induktor ini secara spesifik hanya ada di model-model Pro. Berdasarkan tabel yang kamu kasih, sirkuit ini ada di iPhone 13 Pro dan Pro Max, 14 Pro dan Pro Max, sama 15 Pro dan Pro Max. Sebaliknya, di iPhone 13, 14, sama 15 yang versi standar, sirkuit ini absen. Mereka masih pakai arsitektur daya yang lebih simpel, yang terpusat, mirip model-model sebelumnya. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan cuma keputusan teknis, ini keputusan strategis dari Apple. Ini adalah bentuk diferensiasi hardware yang jelas banget, tapi tersembunyi di balik layar. Mereka secara sadar ngerancang dan implementasiin solusi manajemen daya yang lebih mahal dan kompleks, khusus buat perangkat premium mereka. Kenapa? Apa yang bikin model Pro itu rakus daya banget sampai butuh sistem selevel ini? Karena fitur-fitur Pro itu sendiri nuntut banget. Kita ngomongin layar ProMotion, yang refresh rate-nya bisa loncat dari 10 Hz ke 120 Hz dalam sekejap. Oh iya. Perubahan dinamis itu butuh penyesuaian daya yang instan dan presisi. Terus kita ngomongin chip A-series Bionic versi Pro yang punya inti GPU lebih banyak. Waktu kamu ngedit video 4K ProRes atau main game grafis maksimal, chip itu butuh pasokan daya yang masif dan stabil. Dan sistem kameranya juga, pasti. Betul, sistem kamera yang lakuin triliunan operasi per detik buat fitur kayak Photonic Engine atau Cinematic Mode. Semua itu butuh lonjakan daya yang gede dan bersih. Arsitektur PP VDDS NBPIC inilah fondasi yang memungkinkan semua fitur itu jalan di performa puncak tanpa bikin ponsel jadi panas atau nggak stabil. Jadi ini semacam investasi tersembunyi. Tepat, ini adalah investasi tersembunyi yang jadi salah satu pembenaran sejati di balik label Pro. Jadi setelah kita bedah semua ini, gambar ini jadi lebih jelas ya. Kita udah urai arsitektur 7 induktor ini, namanya PPVDD-SNSD-BPIC. Kita belajar teknik cerdas di baliknya, interleaving, yang bikin dia super stabil dan efisien. Dan yang paling penting, kita nemuin kalau ini salah satu pembeda utama yang tersembunyi antara iPhone standar dan Pro. Sesuatu yang nggak akan pernah kamu baca di browser penjualan. Saya mau nambahin satu hal. Pergeseran dari satu IC ke sistem multikomponen ini lebih dari sekedar pembaruan teknis. Ini cerminan perubahan filosofi. Filosofi dalam hal apa? Dalam desain perangkat seluler performa tinggi. Dulu, efisiensi daya itu tujuannya simpel, biar baterai awet. Oke. Sekarang, tujuannya jauh lebih kompleks. Efisiensi itu adalah tentang memungkinkan performa yang lebih tinggi. Ini tentang gimana caranya nyediain daya super besar secara instan tanpa ngasilin panas berlebih yang bakal maksa sistem nurunin performanya. Atau thermal throttling. Oke, paham. Sirkuit ini adalah fondasi tak terlihat yang nopang semua fitur Pro yang kita nikmatin di permukaan. Tanpa ini, fitur-fitur itu mungkin nggak akan bisa jalan seoptimal sekarang. Poin yang luar biasa. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Melihat Apple mendedikasikan arsitektur daya yang secanggih dan semahal ini cuma buat model Pro mereka, ini jadi bikin kita mikir,
Inovasi tersembunyi apa lagi ya yang ada di dalam perangkat kita yang ngebedain versi standar dari versi premium, di luar apa yang kita lihat di lembar spesifikasi? Ternyata di dalam iPhone 13 Pro itu ada sebuah revolusi kecil-kecilan loh, tepatnya di sirkuit dayanya. Apa sih yang bikin sirkuit ini begitu istimewa? Hari ini kita bakal bongkar rahasianya dan kenapa ini jadi lompatan besar dalam dunia rekayasa perangkat keras Apple. Oke, yuk kita lihat lebih dekat. Ini adalah logic board dari iPhone 13 Pro. Kelihatannya rumit ya kan? Tapi disinilah semua keajaibannya terjadi. Ada satu komponen baru yang super canggih yang benar-benar mengubah cara ponsel ini mengatur dayanya. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bedah arsitektur baru ini satu persatu, mulai dari konsep dasarnya sampai ke kenapa sih hal ini penting banget untuk kita tahu. Pertama-tama, kita perlu paham dulu, masalah apa sih yang mau diselesaikan sama sirkuit baru ini? Intinya cuma satu, gimana caranya menciptakan sumber daya utama ponsel, atau kalau dalam bahasa teknisnya VDD_main. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat di sebelah kiri. Itu pendekatan lama di iPhone sebelumnya. Cukup satu chip Power IC atau PMIC yang ngerjain semuanya. Nah, di sebelah kanan, di iPhone 13 Pro, kita lihat ada sistem baru yang jauh lebih kompleks. Pertanyaannya, kenapa Apple repot-repot bikin begini? Jadi, isinya apa aja sih sistem baru yang kompleks ini? Yuk kita bedah otak di balik operasinya. Dan ya, ini kelihatannya emang bikin pusing. Inti dari sistem ini adalah dua sirkuit terpadu utama, namanya U4000 dan U4200, yang kerja bareng 7 komponen pendukung yang disebut induktor. Anggap aja mereka ini satu tim yang kompak banget buat satu tujuan yang sama. Diagram ini menyederhanakannya dengan sangat baik. Coba bayangkan U4000 ini sebagai asisten atau praprosesor. Tugasnya itu ngambil daya mentah, merapikannya sedikit, terus dikirim ke bos utamanya yaitu si U4200 buat diproses lebih lanjut. Nah, sistem 2 chip inilah yang memungkinkan sebuah teknik baru yang jadi bintang utamanya. Sekarang, pertanyaan utamanya, kenapa harus ribet ini? Apa sih yang bikin sistem ini jauh lebih efisien dan stabil? Jawabannya ada pada sebuah teknik yang namanya interleaving. Sekarang kita fokus ke U4200, si bosnya. Inilah jantung dari operasinya. Perhatikan deh gimana dia terhubung ke 4 induktor. Disinilah jurus rahasia yang disebut interleaving itu dipakai. Jadi apa itu interleaving? Gini deh, bayangin kita mau ngisi ember pakai satu selang pemadam kebakaran yang nyemprotnya kenceng banget. Pasti airnya muncrat kemana-mana dan nggak stabil. Nah, interleaving itu ibarat kita pakai 4 selang taman yang lebih kecil, yang nyemprotnya gantian dan teratur. Hasilnya, aliran air yang jauh lebih halus, stabil, dan efisien. Nah, itulah yang terjadi sama aliran listrik di sini. Diagram ini ngejelasin visualnya dengan sempurna. Lihat kan, gelombang yang acak-acakan di atas itu adalah denyut daya dari masing-masing fase. Begitu digabungkan pakai interleaving, hasilnya adalah gelombang yang halus dan stabil di bagian bawah. Buat iPhone kita, ini artinya daya yang lebih bersih, panas yang terbuang lebih sedikit, dan ujung-ujungnya baterai yang lebih awet. Oke, kita udah tahu tekniknya. Sekarang, mari kita lihat gimana kedua chip ini kerja bareng buat mencapai itu semua. Kita balik lagi ke si asisten, yaitu U4000. Ingat kan, tugasnya cuma satu, nyiapin daya. Dia kerjasama 3 induktornya buat menciptakan bahan baku daya yang sempurna, yang kemudian diserahkan ke U4200 buat diolah dengan keajaiban interleaving. Dan inilah gambaran lengkapnya, seperti tarian yang terkoordinasi sempurna antara 2 IC dan 7 induktor. Semuanya bekerja sama demi satu tujuan, menciptakan catu daya utama yang paling stabil dan paling efisien yang pernah ada di iPhone. Ini semua memang rekayasa yang luar biasa. Tapi artinya apa buat kita, terutama para teknisi, dan untuk masa depan iPhone? Bagi siapapun yang nanti perlu melakukan troubleshooting sirkuit ini, catat angka ajaib ini baik-baik. Tegangan keluarannya harus ada di sekitar 4 volt. Terus di mana kita bisa mengukurnya? Gampang. Cari aja kapasitor dengan rating 6.3 V di dekat sirkuit ini. Disitulah titik uji diagnostik utamanya. Kalau Anda dapat angka sekitar 4 volt di situ, kemungkinan besar sirkuit ini berfungsi normal. Satu hal yang penting banget untuk diingat, arsitektur canggih ini nggak ada di semua model loh.
Ini adalah fitur eksklusif yang cuma bisa Anda temukan di jajaran iPhone Pro, dimulai dari seri 13 Pro ke atas. Jadi, ayo kita rangkum sebentar. Kita sudah lihat arsitektur baru dengan sistem 2 chipnya. Kita belajar soal teknik interleaving yang bikin sistem ini super efisien. Kita tahu titik uji kuncinya ada di sekitar 4 volt. Dan kita sadar kalau ini penting banget untuk perbaikan iPhone kelas atas di masa depan. Ini semua jadi bikin kita mikir, kalau Apple saja sampai segitunya merombak sirkuit daya hanya demi efisiensi, kira-kira inovasi tersembunyi apa lagi ya yang ada di dalam gadget kita? Dan seiring tuntutan performa yang makin tinggi, tingkat kerumitan rekayasa seperti apa lagi yang akan kita lihat nanti?